Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dzaf TV. Pada video kali ini, saya akan berbagi kisah tentang Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keterkaitannya dengan aliran Syiah dalam Islam. Kisah ini sangat menarik untuk kita ketahui, karena menunjukkan bagaimana sejarah dan pemahaman berbeda dapat mempengaruhi sikap dan keyakinan umat Islam. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat yang paling dekat dan paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah pada tahun 600 Masehi, dan merupakan anak dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak, dan beliau juga menikah dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali juga termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau diberi gelar Amirul Mukminin, atau pemimpin orang-orang beriman. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai orang yang sangat berilmu, berani, adil, dan zuhud. Beliau banyak berjasa dalam membela dan menegakkan agama Islam, baik dalam peperangan maupun dalam pemerintahan. Beliau juga banyak menyampaikan hadis dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran, yang menjadi sumber rujukan bagi umat Islam hingga sekarang. Namun, Ali bin Abi Thalib juga menghadapi banyak cobaan dan konflik dalam hidupnya, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus bersaing dengan sahabat-sahabat lainnya dalam memperebutkan kepemimpinan umat Islam, yang saat itu masih dalam masa transisi dan krisis. Beliau juga harus menghadapi pemberontakan dan perpecahan di dalam tubuh umat Islam, yang mengakibatkan terjadinya perang saudara dan pembunuhan terhadap beliau. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam, yang merupakan anggota dari kelompok yang keluar dari barisan Ali karena tidak setuju dengan arbitrase yang dilakukan oleh Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, dalam perang Siffin. Khawarij adalah kelompok yang ekstrim dan fanatik, yang mengkafirkan dan membunuh siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Abdurrahman bin Muljam bersama dengan dua orang Khawarij lainnya, yaitu Al-Burak bin Abdillah dan Amru bin Bakar et-Tamimi, bersepakat untuk membunuh Ali, Muawiyah, dan Amru bin Esh, gubernur Mesir, pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, dengan harapan dapat mengakhiri fitnah dan perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Mereka berpisah dan menuju ke tempat tujuan mereka masing-masing. Abdurrahman bin Muljam datang ke Kufah, tempat Ali berada, dan berpura-pura menjadi orang yang saleh dan taat. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita Khawarij yang ayah dan saudaranya terbunuh oleh Ali dalam perang Nahrawan. Dia melamar wanita itu, dan wanita itu menyetujui dengan syarat dia harus membunuh Ali sebagai maharnya. Abdurrahman bin Muljam pun menyanggupi. Pada tanggal 19 Ramadan, Abdurrahman bin Muljam menyelinap ke masjid di Kufah, tempat Ali akan melaksanakan salat subuh. Dia membawa sebilah pedang yang sudah dilumuri dengan racun mematikan. Ketika Ali sedang berdiri untuk mengumandangkan adzan, Abdurrahman bin Muljam menghunus pedangnya dan memukul kepala Ali dengan keras. Darah pun mengucur dari luka yang ditimbulkan oleh pedang beracun itu. Ali bin Abi Thalib terjatuh dan tidak sadarkan diri. Para sahabat dan pengikutnya segera membawanya ke rumahnya dan memberikan pertolongan. Namun, luka yang diderita oleh Ali terlalu parah dan racun yang masuk ke tubuhnya terlalu kuat. Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan, 2 hari setelah dia dibunuh. Peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib menimbulkan duka yang mendalam bagi umat Islam, terutama bagi keluarga dan pengikutnya. Ali bin Abi Thalib dimakamkan secara diam-diam di Najaf, Irak, karena khawatir akan ada serangan dari musuh-musuhnya. Makam Ali bin Abi Thalib kini menjadi tempat ziarah yang disucikan oleh umat Islam, terutama oleh kaum Syiah yang menganggap Ali sebagai imam dan pemimpin mereka. Dari sinilah muncul aliran Syiah, yang secara etimologi berarti pengikut, pecinta, atau pembela. Awalnya, Syiah adalah sebutan bagi orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan imam setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan keyakinan bahwa beliau telah ditunjuk oleh Nabi melalui wasiat atau isyarat. Mereka berbeda pendapat dengan orang-orang yang mendukung Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai khalifah sebelum Ali. Mereka juga berbeda pendapat dengan orang-orang yang mendukung Muawiyah, yang merupakan saudara sepupu Utsman dan menjadi lawan Ali dalam perang Siffin.
Seiring waktu, Syiah berkembang menjadi berbagai cabang dan sekte, yang memiliki pemahaman dan doktrin yang berbeda-beda tentang Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ada yang menganggap Ali sebagai nabi atau bahkan Tuhan. Ada yang menganggap Ali dan keturunannya sebagai imam yang ma'sum atau tidak berdosa. Ada yang menganggap Ali dan keturunannya sebagai imam yang tersembunyi atau terzalimi, dan ada yang menganggap Ali dan keturunannya sebagai imam yang harus diikuti dalam segala hal. Aliran Syiah yang paling banyak pengikutnya adalah Syiah 12, yang percaya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam pertama dari 12 imam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengikuti ajaran dan sunnah dari 12 imam tersebut, yang terakhir adalah Muhammad Al-Mahdi, yang diyakini masih hidup dan akan muncul kembali pada akhir zaman. Mereka juga memiliki kitab-kitab dan hadis-hadis khusus yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran Syiah yang paling ekstrim adalah Syiah Gula, yang mengkafirkan dan mengutuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW selain Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Mereka juga menyimpang dari akidah Islam dengan menganggap Ali sebagai Tuhan atau bagian dari Tuhan, atau menganggap Ali dan keturunannya sebagai hujjah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga melakukan bid'ah dan kesyirikan dengan meminta pertolongan dan berdoa kepada Ali dan keturunannya. Demikianlah kisah tentang Ali bin Abi Thalib dan keterkaitannya dengan aliran Syiah dalam Islam. Kisah ini mengajarkan kita tentang kecintaan dan kesetiaan kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, yang merupakan teladan bagi umat Islam. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesepakatan dalam umat Islam, dan tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan pendapat dan pemahaman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah ini, dan semoga kita bisa mengikuti jalan yang lurus dan benar. Amin. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Zaf TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.